Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Alwi Segaf ya. Jangan lupa untuk semua share, subscribe dan juga like video-video yang ada di Syiar TV. Mudah-mudahan berkah untuk semua dan pastinya bermanfaat untuk semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi a'tana minan na'imil lati la ta'uddu wa la tuhsa. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yakunu bihi mukhtassa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadat 'abdin lam yakun mu'anidan wa la 'asa. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi sara bisyafa'atil 'uzma mukhtassa. Fa salawatullahi wa salamuhu alaihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil liqa. Amma ba'd, fa usikum ibadallah wa nafsi bitaqwallah faqad faza man ittaqa wa khaba man tagha. Hadirin saudaraku jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, puji syukur marilah bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'as salam semoga Allah limpah curahkan ke pangkuan Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya dan para sahabatnya. Mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahannya untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia siang hari ini, khatib berwasiat kepada hadirin umumnya, kepada khatib khususnya, marilah bersama-sama kita senantiasa berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya menambah amal ibadah, amal-amal soleh yang menjadi perintahnya dan berupaya meninggalkan setiap yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hari ini kita sudah berada di tanggal 5 bulan yang Allah muliakan. Ada 4 bulan yang Allah muliakan, di antaranya adalah bulan Rajab, bulan ke-7 dari hitungan bulan Hijriah. Kita telah diantarkan oleh waktu ini sampai dengan bulan Rajab tahun ini. Maka ketika kita masuk dalam bulan Rajab, minimal ada 2 hal yang harus kita perhatikan dan kita ingat. Yang pertama, bahwa bulan Rajab adalah salah satu bulan mulia dari 4 bulan yang Allah muliakan. Oleh karena itu sangat dianjurkan di bulan yang mulia ini kita tingkatkan amal ibadah kita. Yang paling gampang, yang paling mudah, jamaah sholat fardu jangan sampai tertinggal. Baca Quran jangan sampai terlupakan. Amal-amal solih lainnya, sodakoh, infak bagi yang mampu dan tidak harus berupa materi, tetap kita lakukan. Kemudian amal-amal soleh lainnya, berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada sesama teman dan sahabat, itu pun bagian dari amal-amal soleh. Dan jangan sampai di bulan yang mulia ini kita lakukan perbuatan-perbuatan dosa yang kita sengaja. Karena Allah telah memperingatkan kepada kita dalam surah At-Taubah ayat 36. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atul hurum fala tadhlimu fihinna anfusakum. Al-ayah. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi.
Di antaranya ada 4 bulan haram, dan itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kalian menzalimi dirimu sendiri dalam bulan yang 4 itu. Hadirin rahimakumullah, di satu sisi beramal soleh di bulan mulia Allah lipat gandakan pahalanya, tapi di sisi yang lain berbuat dosa dan maksiat di bulan haram, di bulan mulia, maka dosanya pun Allah lipat gandakan. Oleh karena itu, di samping kita menambah amal-amal soleh di bulan Rajab ini, kita stop berbuat yang bisa mengakibatkan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita isi waktu kita dengan membaca sholawat, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dengan berpuasa, tidak hanya puasa lisannya, tidak hanya puasa dari makan dan minum, tapi puasa dari berbuat perbuatan yang bisa menimbulkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang tetap bermaksiat, tetap berdosa, tetap melakukan keburukan di bulan haram, di bulan mulia ini, maka Allah katakan itulah orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri. Hadirin rahimakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda berkaitan dengan bulan haram ini. Beliau bersabda, "In aradtumur rahata waqtal mauti minal 'atsyi wal khuruju ma'al iman wan najat minasy syaitan fahtarimu hadhihi asy-syuhuri kulliha bi kathratis siyam wan nadami 'ala ma salafa minal atham wadhkuru khaliqal anam tadkhulu jannata rabbikum bisalam." Kalau kalian ingin terhindar dari rasa haus dan dahaga ketika sakaratil maut, wal khuruju ma'al iman, dan kalau kalian menghendaki keluar dari iman dari dunia ini, artinya wafat dalam kondisi husnul khotimah, membawa iman, wan najata minasy syaitan, dan kalau kalian ingin terhindar dari tipu daya syaitan, fahtarimu hadhihi syuhuri kulliha, maka muliakanlah bulan-bulan haram itu semuanya. Di antaranya bikasratis syiyami, dengan memperbanyak saum sunnah di bulan haram atau di bulan yang Allah muliakan. Yang kedua, wan nadami ala ma salafa minal atham, yakni memperbanyak taubat kepada Allah dari dosa dan maksiat yang pernah kita lakukan. Wadhkuru khaliqal anam, dan senantiasa berzikir kepada Allah, menyebut namanya, mengingat Allah dalam segala hal dan kondisi, maka tadkhulu jannata rabbikum bisalam, kelak kalian akan Allah masukkan dalam surga Tuhanmu dengan penuh kesejahteraan. Jamaah yang dimuliakan Allah, masih banyak kemuliaan dan anjuran berbuat baik di bulan haram ini. Saudaraku jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, itu satu hal yang harus kita ingat dalam bulan Rajab ini. Yang kedua, di dalam bulan Rajab juga ada sebuah peristiwa besar yang sangat erat kaitannya dengan kita umat Islam, yakni peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita di tahun-tahun yang menyedihkan hati, di mana orang-orang terkasih, orang-orang yang mendukung perjuangannya telah Allah wafatkan. Dalam kondisi yang sedih itu, Allah menghiburnya dengan memperjalankannya dan sebuah perjalanan yang sangat jauh, tapi mampu dilewati dan dilakukan dalam waktu yang sangat singkat. yakni Allah perjalankan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah ilal Masjidil Aqsa, sampai dengan Masjidil Aqsa di Palestina. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 1, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Hadirin rahimakumullah, setelah sampai di Masjidil Aqsa Palestina
dengan berbagai macam kejadian yang beliau alami. Dalam perjalanannya beliau diistirahatkan sejenak untuk sholat di Madinah, untuk sholat sunnah di Bukit Tursina, untuk sholat sunnah di Baitul Laham tempat kelahiran Nabi Allah Isa alaihissalam. Maka sampailah ke Masjidil Aqsa untuk sholat berjamaah dengan para nabi dan para rasul. Setelah itu Allah angkat beliau, dilanjutkan perjalanannya sampai dengan langit 1, 2, 3 sampai ke 7, sampai dengan Sidratul Muntaha, bahkan sampai ke Mustawa. Sebuah tempat yang tidak bisa dialami oleh makhluk biasa. Bahkan terakhir sampai di Mustawa, para malaikat pun tidak mampu untuk melanjutkan sampai perjalanan yang sangat tinggi ini. Hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu-satunya makhluk yang Allah izinkan untuk sampai ke tempat yang mulia itu. Untuk apa? Di samping Allah memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah, dengan diundangnya, diperjalankannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, adalah untuk menerima tugas suci, yakni mendirikan sholat yang awalnya 50 waktu. Kita tahu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah sosok yang santun, yang taat. Apapun perintah Allah, berapapun jumlahnya, tidak pernah menawar sedikit pun. Maka ketika Allah wajibkan salat 50 waktu bersama umatnya, Nabi kita pun hanya menjawab sami'na wa ata'na. Hamba dengar ya Allah, dan hamba taati. Tapi di tengah perjalanan balik dari Mustawa ini bertemu dengan malaikat, dengan Nabi kita, Nabi Allah Musa alaihissalam. Kita ditanya, wahai Muhammad, apa yang Allah perintahkan kepadamu dan umatmu? Nabi kita menjawab, salat 50 waktu diwajibkan aku dan umatku selama sehari semalam. Nabi Musa adalah nabi yang sudah senior, yang telah menelan dan berpengalaman dalam perjuangannya. Bagaimana kaumnya yang lebih gagah, lebih kuat, lebih besar tidak mampu melakukan hal yang berat ini, apalagi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka atas saran Nabi Allah Musa alaihissalam, sekaligus untuk menguji sampai sejauh mana kekuatan Muhammad di alam yang tidak biasa ini, maka disarankan untuk memohon keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Naik turun sampai 9 kali jumlahnya, yang pada akhirnya hanya 5 waktu sehari semalam, dengan pahala yang sama dengan 50 waktu kepada umat selain umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, begitu berat perjuangan Nabi kita dalam menerima perintah salat ini, maka tidak bijaksana bagi kita umatnya ketika hanya tinggal 5 waktu saja tidak mau melakukan dengan istiqamah. Kita hargai perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semuanya demi umatnya, semuanya demi kita semua. Maka mulai hari ini upayakan, apalagi di bulan mulia ini, sholat jamaah jangan sampai tertinggal dimanapun kita berada. Sholat merupakan ibadah yang tidak bisa diwakilkan. Dalam kondisi sehat tentu wajib, dalam kondisi sakit masih diwajibkan. Tidak mampu berdiri, sholatlah dengan duduk. Tidak mampu duduk, sholatlah dengan berbaring. Berbaring tidak mampu, sholatlah dengan telentang. Telentang tidak mampu, sholatlah dengan isyarat. Isyarat tidak mampu, tentu adalah detik-detik waktunya untuk disolatkan. Mumpung masih ada waktu untuk kita semua untuk memperbaiki sholat kita, maka di bulan yang mulia ini jangan sampai kita termasuk orang yang menzalimi diri kita. Kita makmurkan masjid dan musola kita untuk sholat berjamaah, sholat wajib 5 waktu sehari semalam. Mudah-mudahan dengan demikian kita termasuk hamba Allah, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mampu mendirikan agama kita. Karena Nabi kita bersabda, as-salatu imaduddin. Salat adalah tiang dan pilar agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Barang siapa yang mampu mendirikan salat 5 waktu, tentu dia telah berupaya menegakkan agamanya. Wa man tarakaha faqad hadamad-din.
Dan barang siapa yang sengaja meninggalkan salat wajib ini, faqad hadamad din, maka sejatinya dia telah berupaya untuk merusak dan meruntuhkan agamanya sendiri. Hadirin rahimakumullah, yang terakhir, di zaman akhir, apalagi di negeri kita yang tidak menentu kondisinya ini, jangan sampai kita terjebak dengan kondisi yang tidak menentu. Istiqomahlah dalam kebaikan. Insya Allah, kalau kita istiqomah dalam kebaikan, Allah akan merubah keburukan ini menjadi hal yang bermanfaat untuk kita semua. Akan merusak makar-makar orang yang ingin merusak negeri kita, dan memenangkan kita senantiasa istiqomah berada dan menjalin hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengirim pemimpin negeri ini di waktu yang akan datang dengan pemimpin yang salih, yang amanah, yang bisa membawa rakyatnya menjadi makmur dan bahagia, dan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin, Allahumma amin. Hadirin, demikianlah khutbah yang saya sampaikan pada siang hari ini. Walaupun singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, khilaf dan kurang karena keterbatasan hamba yang dhaif, mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyi ibadik wa ashrafi ibadik sayyidil arabi wal ajam wa imami taibata wal haram sayyidina Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-adhhar wa ashabihi al-ahyar wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala shalla ala nabiyhi qadima wa qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Warḍallahu ala arba'atil khulafa'ir rasyidin سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اصلح جميع أولاد المسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعل كلماتك إلى يوم الدين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله